Merry Christmas buat semuanya. Ya, Merry Christmas. Saya sudah mengawali sejak minggu yang lalu dan kita sepakat di bulan Desember kita ada pada Christmas season ya. Jadi kita mau mengambil makna di setiap hari di bulan Desember sebagai sebuah atau kita mau menemukan apa sebenarnya menjadi kehendak Tuhan atas kita dan biarlah Tuhan mendapati apa yang menjadi kebutuhan kita di hari-hari ini. Saudara, saya masih akan tetap berbicara dari hal apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa Roh Kudus memenuhi kita untuk sebuah tujuan. Kita dipersiapkan oleh Allah untuk sebuah tugas dan tanggung jawab ilahi. Nah, saudara, mari kita langsung dengan firman Allah di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-39, Injil Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai ayat 43, saudara bisa mengikuti di e-Bible saudara, Bible Book, atau di screen saudara. Saya baca buat kita semua dalam nama Yesus. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita sama-sama melihat, belajar bagaimana Roh Allah menaungi Maria dan Tuhan menyatakan lewat malaikat Tuhan dengan pesan yang tegas kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi kemudian malaikat Tuhan berkata, Roh Kudus, Roh Allah, atau kuasa dari tempat yang maha tinggi akan turun atasmu, akan menaungi engkau. Lalu kemudian saudaraku yang kekasih, pada konteks itu ketika Roh Allah memenuhi Maria, ketika Roh Allah memenuhi kita pada konteks waktu kita hari ini, maka kita mengerti tujuan. Kita mengerti tujuan Allah memilih Maria sebagai satu pribadi yang spesial. Demikian juga Allah memilih Anda dan saya untuk sebuah tujuan yang spesial. Untuk sebuah tujuan yang spesial. Nah, Alkitab berkata, saudara, ketika Maria mendapat pernyataan dari Tuhan bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki oleh karena Roh Kudus, dan Maria berkata, jadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Artinya Maria benar-benar menundukkan dirinya kepada perintah Tuhan. Ketika Roh Allah memenuhi Maria, maka Maria tunduk kepada perintah Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Dia berkata ya terhadap apa yang firman Allah katakan, sekalipun tidak cukup atau tidak terpenuhinya syarat rasional di dalam pesan itu, tetapi dia tetap menerima. Dia katakan, aku ini hambamu, maka jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Dan ketika Maria penuh Roh Kudus juga, Maria mampu menjadi pribadi yang dapat membangun relasi dengan baik. Inilah pesan-pesan Christmas, saudara ya. Menjadi membangun relasi yang baik, dia datang mengunjungi sanak saudaranya Elisabet dan dia menjadi berkat. Kita akan melihat sore hari tentang konteks ini. Kemudian yang ketiga, ketika Roh Kudus memenuhi Maria, maka karakternya terbangun kepada karakter rohani yang lebih positif. Alkitab katakan, ia senang memuliakan Tuhan. Ia senang memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, Roh Kudus, sekali lagi, Roh Kudus menguasai kita gereja. Roh Kudus memimpin kita gereja, memenuhi kita gereja, sekali lagi, untuk sebuah tujuan, untuk sebuah tanggung jawab rohani. Nah, Maria ketika Roh Tuhan turun atasnya dan menaunginya, maka Alkitab katakan hidupnya menjadi berdampak.
hidupnya berdampak, hidupnya menjadi berkat, hidupnya mengubah orang lain. Kehadirannya mengubahkan suasana, mengubahkan pribadi, menghadirkan satu keadaan yang benar-benar berbeda. Itulah kehidupan Maria, dan itu yang akan kita lihat pada sore hari ini. Pesan Christmas buat kita, Christmas hari ini harus membawa kita, memimpin kita kepada kehidupan yang berdampak. Katakan amin, saudara. Ya, hidup kita harus berdampak. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Hidup kita harus berdampak. Christmas, pesan Christmas buat kita. Pada Christmas 2020, pada hari ini, hidup kita harus berdampak. Saya selalu berbicara tentang Christmas, jangan digeser kepada euforia pesta. Ya, Christmas jangan digeser kepada figur yang sebenarnya bukan figur tentang Christmas itu sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita mulai mengerti dan belajar bahwa setiap kali kita memperingati Christmas, tadi pagi saya bicara tentang tema klasik, saudara. Tema klasik, Christmas adalah terang yang terbit atas kita. Christmas adalah kita memperingati, merayakan terang Tuhan yang terbit atas kita. Ya, terang Tuhan yang terbit atas kita. Dan ketika terang Tuhan terbit atas kita, maka keadaan dan suasana serta pengaruh kegelapan itu akan dengan sendirinya lenyap, sudah, ya. Maka sesungguhnya kebutuhan kita hari ini adalah terang. Sebab terang adalah kekuatan, terang adalah jawaban. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan pada tadi pagi di Jemaat Gold Coast. Tapi buat kita sore hari ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika terang itu ada di dalam diri kita, maka kita harus berdampak. Kita harus berdampak, menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Kita membawa berkat buat orang lain. Alkitab berkata, lalu kemudian Maria datang mengunjungi Elisabet yang adalah sanak saudaranya. Elisabet adalah ibu kandung dari Yohanes Pembaptis. Dan pada saat ketika Maria mengunjungi Elisabet, maka Elisabet sedang mengandung Yohanes pada bulan yang ke-6. Ya, pada bulan yang ke-6. Nah, yang menarik saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat itu saudara, Maria yang penuh dengan Roh Kudus. Maria adalah satu pribadi yang memiliki karakter yang menarik bagi Tuhan, ya. Menarik bagi Tuhan. Sehingga Alkitab katakan ketika firman Tuhan datang kepada Maria, berbahagialah engkau karena engkau menerima kasih karunia dari Tuhan. Wow. Pribadi yang menerima kasih karunia Tuhan. Sangat spesial, ya, sangat spesial pribadi ini. Bahkan Maria dihormati oleh teman-teman kita sebagai orang kudus, ya. Dihormati oleh teman-teman kita dari denominasi yang lain sebagai orang yang kudus. Dia memiliki peran yang sangat penting, saudara. Dan Alkitab mencatat begitu sangat spesifik tentang pribadi dari Maria. Alkitab mencatat dia adalah seorang perawan suci. Ya. Ini bicara tentang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang mengerti tentang bagaimana hidup dalam kekudusan. Orang-orang yang mengerti bagaimana menjaga hatinya supaya ia berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini gereja mulai kehilangan, seolah-olah mulai kehilangan, mulai redup kepada makna dari kesucian itu sendiri. Mungkin kita beranggapan bahwa Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha pengampun. Iya benar, Allah itu berkemurahan. Tapi pada bagian ketika Allah ingin memilih seseorang, ingin mempercayakan sesuatu kepada seseorang, maka persoalan kekudusan, kesucian itu menjadi hal yang sangat-sangat penting bagi Tuhan dan bagi gereja Tuhan. Dan saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita gereja Tuhan harus hidup dalam kekudusan dan kita harus menjaga kesucian itu. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Maria, pribadi yang spesial, Alkitab katakan kemudian setelah beberapa saat dia menerima firman, saudara, ia mengandung. Dan ia mengandung Yesus. Ia mengandung dari Roh Kudus. Ia mengandung Yesus. Haleluya.
Ia mengandung Yesus. Kalau kita tarik kepada pasal-pasal berikutnya, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku di dalam kamu. Ya, pemaknaan yang sama. Maria mengandung Yesus. Gereja pun harus hidup di dalam Tuhan dan Kristus Yesus harus ada di dalam diri kita. Pada makna konteks bahasa yang sama pada zaman Maria, kita mungkin bisa menggunakan kata kita pun harus mengandung Yesus di dalam dalam kandungan rohani kita. Dalam kandungan rohani kita. Sehingga saudaraku yang kekasih, di dalam diri Maria ada benih ilahi. Ada benih ilahi. Dalam makna rohaninya, di dalam diri Maria ada kehidupan baru. Di dalam diri Maria ada kehidupan baru. Ada hope. Waktu malaikat Tuhan datang, namakanlah dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Ada pengharapan yang baru yang dikandung oleh Maria. Ada kehidupan baru yang dikandung oleh Maria. 400 tahun Allah tidak berfirman masa perjanjian lama sampai masa perjanjian baru. Allah sama sekali tidak berfirman. Keadaan itu menjadi keadaan yang gelap, penuh dengan kesunyian, kesepian. Lalu kemudian Allah berfirman menghadirkan terang itu dalam pribadi, sebagai pribadi, yaitu Yesus Tuhan sendiri. Dan sekali lagi saudaraku yang kasih, ketika Roh Allah ada di dalam diri Maria, ia mengandung kehidupan baru. Kehidupan baru. Christmas hari ini adalah Christmas yang bermakna bagi kita untuk kita bisa menjadi dampak, membawa berkat, menjadi berkat buat orang lain. Ya, membawa kehidupan, memancarkan kehidupan, membawa hope, harapan. 2020 menjadi Christmas yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di usia alam semesta ini. Ketika kita memperingati Christmas 2020 menjadi suasana yang begitu sangat berbeda. Ketika seolah-olah kegelapan sedang merampas kebebasan manusia untuk mencari Tuhan. Ketika kegelapan di dalam rupa dan bentuk nyatanya. Pandemi yang menjadi bencana sosial di pelosok dunia manapun, saudara. Ya. Itu mempengaruhi tatanan peradaban bahkan sampai di dalam pelayanan itu sendiri di gereja-gereja. Ya. Dampak yang begitu sangat ekstrim, saudara. Bahkan begitu banyak orang yang sudah meninggal. Dan sekali lagi saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan pun yang meninggal. Jadi saudara, ada kuasa yang sedang berusaha di dunia ini untuk merampas kita dari pengharapan. Begitu banyak orang yang kehilangan harapan, mulai kehilangan hope. Saudaraku yang kasih pesan buat kita hari ini, Maria mengandung kehidupan. Ada Yesus di dalam dirinya. Dia mengandung benih ilahi. Dia mengandung hope. Bagi kita gereja Tuhan, Yesus katakan tinggallah di dalam aku. Sesungguhnya yang Yesus ingin katakan, ketika Yesus ada di dalam diri kita, maka kehidupan itu akan terjaga. Kehidupan itu akan terus menerus kita nikmati, kita alami. Sehingga hope itu akan kokoh ada di dalam diri kita. Sehingga hope yang ada di dalam diri kita akan terus memberikan kita kepastian kepada perjalanan dari tujuan, visi hidup kita masing-masing di semua aspek kegiatan kita. Nah, saudara, apa yang ada di dalam diri Maria, itu yang dia bawa. Itu yang dia bawa. Saudara, saya selalu berkata bahwa izinkan orang lain melihat Kristus di dalam diri kita. Biarlah kita boleh dan mampu merepresentasikan Kristus bagi dunia. Kita ini menjadi duta-duta Kristus bagi dunia. Kita yang menjadi berita yang sesungguhnya bagi dunia. Biar orang bisa
Arti dari kekristenan itu sendiri adalah Kristus kecil. Orang bisa melihat Kristus. Kita menjadi anak Tuhan. Yang terlihat adalah identitas kita sebagai anak Tuhan atau arogansi kita sebagai diri sendiri. Apa yang nampak? Christmas 2020 ketika dunia mengalami pandemi ini menjadi kritik buat seluruh dunia. Apa yang nampak? Kekuatan dalam pengharapan kepada Allah atau arogansi dari diri kita sendiri atau kemunafikan dari diri kita sendiri. Manusia berusaha sembunyi dan melarikan diri tapi tidak ada tempat yang paling aman untuk dunia sembunyi. Nggak ada. Sebab kehidupan itu hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan. Alkitab berkata, pada akhirnya bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepadamu. Raja-raja akan datang kepada terangmu. Saya katakan tadi pagi di jemaat Gold Coast. Apa kurangnya dari seorang raja? Apa kurangnya? Secara materi ia memiliki semuanya. Tapi Alkitab katakan raja-raja akan datang kepada terangmu. Artinya kehidupan dan hope yang ada di dalam diri kita adalah kehidupan dan hope yang gak bisa di value dengan materi. Gak bisa. Gak bisa Anda tuker, gak bisa. Dan satu-satunya tempat untuk kita menemukan, mendapatkan hope itu, kehidupan baru, ada dengan membuka diri kita. Membuka, menerima apa yang hendak Allah berikan dalam hidup kita. Christmas 2020 buat kita, buka hati kita. Alami, di dalam diri kita ada kehidupan baru. Ada kehidupan baru. Dunia boleh seolah-olah sedang apa ya, seikat. Ya. Ada pada suasana yang sulit untuk bergerak secara leluasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita mungkin di Brisbane, di Queensland tidak begitu mengalami tentang bagaimana beratnya suasana pandemi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga mungkin pada titik yang lain kita oke, kita merasa aman ya. Toh itu ada di tempat yang lain. Tapi dengar saya ingin berkata kepada saudara, jangan keadaan ini membuat Anda manja. Jangan membuat Anda kemudian abai dan lupa akan Tuhan. Ingat, ini pun adalah kemurahan Tuhan buat kita. Ini pun adalah berkat Tuhan buat kita. Ini adalah berkat Tuhan buat kita. Perhatikan baik saudaraku yang kasih. Makna ketika Maria memiliki hope, memiliki kehidupan yang dia kandung, yaitu pribadi Yesus. Saudara, kita bandingkan dengan Yohanes pasal 4 ayat 14 dikatakan begini. Ketika Yesus ada dalam sebuah percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ketika kita bicara tentang hidup yang berdampak, maka dampak yang akan kita katakan kemudian bukan hanya sekedar sebuah reaksi, bukan sekedar sebuah dampak sosial, bukan. Tapi kita sedang mengimpartasikan sebuah kehidupan rohani. Sebuah kehidupan rohani. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air yang akan terus-menerus mengalir, bahkan di dalam dirinya akan menjadi mata air kehidupan.
Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, yang dikandung oleh Maria, yaitu kehidupan baru, seperti mata air kehidupan yang akan mengalir. Kehidupan baru seperti mata air kehidupan yang akan mengalirkan kehidupan baru, yang akan terus-menerus memancar, terus-menerus memancar. Ini yang dimaksud dengan kehidupan yang berdampak. Kehidupan iman yang merubahkan orang lain. Kehidupan iman yang mengubahkan suasana. Kehidupan iman yang mengubah sesuatu secara ekstrim. Kenapa? Karena perubahan itu dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Maria mengandung Yesus. Maria mengandung kehidupan. Maria mengandung kepastian. Maria mengandung harapan. Apa yang kita terima dari Tuhan? Christmas hari ini adalah seperti Yesus sedang mencurahkan kembali kepada kita. Yesus seperti sedang mengingatkan kembali kepada kita bahwa apa yang kita punya jauh lebih berarti dan lebih bermakna dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Apa yang Yesus berikan, yang Yesus sediakan buat kita semua, jauh lebih penting dari segala sesuatu yang berusaha menarik hidupmu dari konsentrasi dan fokusmu kepada Tuhan. Apapun bentuknya, apapun aktivitasnya, hobi, aktivitas sosial, pekerjaan, keluarga, dan semuanya. Ada kehidupan baru. Christmas 2020. Ada kehidupan baru di hidup Anda, di hidup saya. Christmas 2020, Christmas tahun ini, ada harapan di hidup Anda, di hidup kita semua. Dan Allah ingatkan kita kembali. Hari ini, alami, nikmati itu. Dan olehnya di dalam diri kita, apa yang Tuhan berikan, itu seperti mata air. Yang Tuhan berikan bukan hanya seperti sebuah wadah yang terbatas. Tuhan tidak memberikan kita hanya sebuah tempat yang kita miliki yang pada akhirnya itu akan habis, tidak. Tapi yang Yesus berikan buat kita, Alkitab katakan, adalah mata air. Mata air yang akan terus-menerus mengalir. Haleluya. Akan terus-menerus mengalir. Yang artinya tidak akan pernah habis di dalam diri kita. Dia akan terus mengalir. Terus mengalir. Saudara bayangkan aliran air hidup yang Anda terima, yang ada di dalam diri kita. Dia akan seperti taman Tuhan yang dialiri dengan air kehidupan. Bayangkan kehidupan keluarga kita yang menerima aliran air kehidupan. Bayangkan pekerjaan, aktivitas, komunitas kita yang menerima aliran air hidup. Itu yang namanya dampak rohani. Sesuatu yang tidak akan pernah habis. Sesuatu yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan. Dan Allah melihat kepada kita. Kita menjadi pribadi. Kita pribadi yang spesial. Sama seperti Maria. Pribadi yang spesial. Kita menerima itu dari Tuhan. Kasih karunia itu diberikan kepada kita. Sehingga kita di dalam diri kita ada kehidupan. Halo, ada kehidupan. Ada kehidupan. Saudara, banyak kali kita nggak sadar. Kita berusaha mencari kepuasan dari rasa dahaga kita. Rasa haus kita. Saya takut itu susah diterjemahkan, dahaga itu. Ya. Kita berusaha mencari untuk memenuhi rasa haus kita di tempat lain. Dengan cara yang lain. Saudara, hari-hari ini Tuhan kembali seperti merefresh, mengingatkan kembali kepada saya untuk terus mencintai mezbah doa. Itu fresh, saudara. Tuhan kembali mengingatkan. Kadang-kadang kedagingan ini suka lemah. Kadang-kadang saya diingatkan untuk bangun berdoa.
Bang Bruno, pada titik ketaatan saya berdoa. Saya nikmati itu, saudara. Saya nikmati. Allah sedang memberikan kehidupan baru buat kita. Natal hari ini, terima kehidupan baru. Terima kehidupan baru. Apa yang Anda terima hari ini, Anda tidak pernah terima sebelumnya, Anda tidak akan terima besok. Berkat Allah selalu baru, walaupun pembacaannya sama. Makanya sudah terima dengan sepenuh hati. Ada benih ilahi, ada kehidupan baru, ada air hidup. Ayat 41, Injil Lukas pasal yang pertama tadi. Ayat 41. Ketika Elisabet mendengar salam Maria. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Wow. Saya membayangkan begitu kuatnya kepenuhan Roh Kudus di dalam diri Maria. Saya membayangkan begitu kuatnya kemuliaan yang menguasai kehidupan Maria. Sehingga ketika Maria berkata salam, ketika Maria berkata salam, shalom, Alkitab berkata melonjaklah anak yang di dalam rahim dari Elisabet. Dan Elisabet pun penuh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ketika kehidupan kita memberi dampak rohani, maka seharusnya dan harapan itu adalah seperti halnya Elisabet. Ketika Maria membawa berkat. Salam. Ketika dia membawa berkat, dia menjadi berkat, saudara. Maka Alkitab katakan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingat ada sebuah kisah di Perjanjian Lama di kitab. Saya lupa persis ayatnya. Ketika ada rombongan para nabi yang sedang berdoa, kemudian Saul ya. Saul masuk di rombongan itu. Tiba-tiba Saul ikut kepenuhan seperti para nabi itu. Ikut kepenuhan seperti para nabi itu, saudara. Saudara, kira-kira suasananya seperti itu. Ketika Maria datang, dia membawa salam. Elisabet penuh Roh Kudus. Aduh. Ini loh saudara, dampak rohani yang harus kita tunjukkan di Christmas 2020 ya ini yang kayak gini. Kita puji Tuhan, ada suasana, ada atmosfer persaudaraan yang kuat di antara kita. Puji Tuhan, itu berkat ilahi, berkat yang luar biasa. Ada persekutuan, ada ibadah yang berkualitas. Puji Tuhan. Ada suasana ibadah yang penuh sukacita. Puji Tuhan. Ada musik yang hebat. Puji Tuhan. Ada pemuji yang hebat. Puji Tuhan. Ada instrumen production yang hebat. Puji Tuhan. Pertanyaan berikutnya. Apakah dampak yang akan kita tunjukkan kepada dunia, dampak dari semua yang kita punya ini, pada satu titik kita akan berkata, oke, itu baik. Tetapi sesungguhnya yang kita punya lebih dari itu semua. Yang kita punya lebih di komunitas kita, di hidup saudara, ada kehidupan baru, ada hope, ada pernyataan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi yang memenuhi kita sebagai gereja, dan kekuatan dari kuasa itu akan sanggup membuat orang ketika dia masuk dan mengikuti ibadah kita, dia akan rasakan suasana kemuliaan Tuhan. Dia akan rasakan pengurapan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Ada kuasa.
Ada kuasa Tuhan di hidup Anda, di hidup kita semua, di tempat ini. Karena tempat ini penuh dengan kemuliaan Allah. Haleluya. Dan ketika kita mengerti bahwa kita sedang mengandung benih ilahi, yaitu kehidupan baru, hope, kita sedang mengandung itu semua. Ada potensi yang besar untuk kita menjadi dampak, memberi dampak. Alkitab berkata di ayat yang ke-15, Injil Lukas pasal yang pertama. Sebab Alkitab katakan dalam pembacaan kita sebelumnya, bayi yang ada di dalam kandungan Elisabeth pun, yaitu Yohanes, melonjak kegirangan. Saya nggak tahu itu. Ya, ibu-ibu yang pernah mengandung ngerti itu. Bagaimana bayi di dalam kandungan yang melonjak gitu. Ya, ibu-ibu ngerti itu ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca ayat yang ke-15, pesan Tuhan kepada Elisabeth, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahimnya. Itu Yohanes. Jadi saudara, waktu Maria yang penuh Roh Kudus memberi salam kepada Elisabeth, tidak hanya Elisabeth yang penuh Roh Kudus, tapi bayi Yohanes sejak dalam kandungan penuh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Penuh Roh Kudus. Maria membawa berkat rohani. Maria menjadi berkat. Ada dampak yang signifikan. Ada dampak yang luar biasa. Harapan kita di Christmas 2020. Kita membawa pengalaman spiritual ini untuk menjadi dampak buat banyak orang. Hari ini dunia butuh hope. Hari ini seluruh dunia membutuhkan kehidupan baru. Hari ini seluruh dunia membutuhkan harapan. Dan harapan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bandingkan di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 17. Ketika rasul-rasul Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan kepada orang lain. Orang-orang itu penuh Roh Kudus. Aduh. Betapa istimewanya, betapa indahnya pengalaman rohani seperti ini, saudara. Ya, ketika kehidupan kita sebagai gereja, kita memberi dampak yang besar. Ya, ada perubahan yang besar di lingkungan kita. Kenapa? Karena ada kuasa Allah yang turun dari tempat mati di dalam diri kita. Dan kita memberi pengaruh buat banyak orang. Kita memberi pengaruh, mendatangkan perubahan yang besar. Efesus pasal 4. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu Elisabeth mendengar salam dari Maria, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada sikap penuh hormat dari Elisabeth. Itu tergambar di ayat 43 Lukas pasal pertama. Dia katakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini bicara tentang bagaimana Elisabeth merendahkan dirinya untuk menghormati otoritas Allah di dalam diri Maria. Ya, Elisabeth merendahkan dirinya untuk menghormati otoritas Allah. Saudara yang kasih, adalah penting buat kita
untuk belajar menghormati otoritas Allah. Ibadah, pujian, penyembahan, doa. Di sana kita bisa temukan, belajar. Kita menghormati otoritas Allah atau enggak? Tanya. Saya kalau orang lagi nyanyi, saya gimana? Saya kalau orang lagi berdoa, saya gimana? Saya kalau dengar firman Tuhan kayak apa? Tanya di dalam diri kita. Seperti apa kita menghormati otoritas Allah? Mungkin kita semua, saya pernah gagal pada satu keadaan. Tapi paling tidak ketika kita mengerti, kita belajar menghormati otoritas Allah. Respons dari Elizabeth ketika mendengar salam Maria kepada Elizabeth. Salam ini bermakna penuh berkat. Salam ini bermakna penuh berkat. Ini menjadi salam Natal. Inilah salam Natal. Inilah salam sukacita. Salam sukacita. Ayat 44 dikatakan, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Itu tadi kita sudah bicara tentang hal itu. Melonjak kegirangan. Maria menjadi dampak yang besar dalam kehidupan Elizabeth. Dan Elizabeth mengalami satu pengalaman spiritual yang begitu sangat luar biasa. Alkitab mencatat Maria tinggal dengan Elizabeth hampir 3 bulan kalau nggak salah. Jadi ada pengalaman persekutuan yang sungguh istimewa, saudara. Sungguh istimewa. Maria hidup dan Elizabeth hidup dan memiliki karakter yang tetap mau merendahkan diri kepada otoritas Tuhan. Dia menghormati kewibawaan rohani dari Maria. Dia menerima dengan gembira. Dia menerima salam itu dengan gembira. Mungkin sudah terlalu biasa buat kita mendengar salam. Salam Natal, sudah terbiasa. Jadi kalau dengar salam Natal, halo Merry Christmas, masih lama. Nanti 1 bulan lagi. Gitu kan. Hari ini kita menerima salam itu. Hari ini kita menerima salam. Salam Natal. Salam penuh berkat, salam kehidupan, salam hope, salam perubahan. Salam yang berdampak besar. Salam yang memberi perubahan dalam kehidupan Elizabeth. Kehidupan janin Yohanes. Penuh dengan Roh Kudus. Christmas adalah tentang memberi dampak kepada orang lain, menjadi dampak. Christmas adalah kehidupan rohani yang mengerti bahwa di dalam diri kita ada kehidupan baru. Di dalam diri kita ada Yesus. Di dalam diri kita ada hope. Dan kehidupan itu harus tercermin sehingga itu memberi dampak kepada orang. Dan itu adalah sebuah kekuatan yang tidak dapat disamakan dengan apapun di dunia ini. Dan apa yang ada di dalam diri kita harus memberi dampak, memberi perubahan kepada orang lain. Tidak ada cara lain selain kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan Christmas juga bicara tentang kerendahan hati kita untuk menerima dan menghormati kewibawaan ilahi. Supaya setiap kali kita nyanyi Natal, Natal, ya, ada sukacita dan kegembiraan, tapi fokusnya tetap Yesus. Tetap Yesus, tetap Yesus. Yesus, dan Yesus, hanya Yesus. Dan harus Yesus, selamanya Yesus. Nama Yesus yang termanis. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu yang harus kita pelihara. Christmas 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri bersama.